Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kajian tentang masalah nuzulul Quran. Dalam hal ini adalah apakah hikmah dibalik daripada penurunan Al-Quran secara berangsur-angsur. Barangkali di antara kita bertanya-tanya, ya, kenapa Al-Quran itu diturunkan tidak seperti kitab-kitab sebelumnya? Karena kalau kitab-kitab sebelumnya itu diturunkan secara sekaligus, tapi Al-Quran justru diturunkan secara berangsur-angsur. Nah, di antara beberapa hikmahnya adalah yang pertama, meneguhkan dan menenangkan hati dan pikiran Nabi Muhammad SAW. Nah, sebagaimana kita tahu ya bahwa Nabi Muhammad SAW selama beliau berdakwah itu mendapatkan tantangan yang begitu sangat luar biasa ya dari orang-orang yang tidak suka kepada beliau, tidak suka dengan ajaran-ajaran yang beliau bawa ya. Ditambah lagi dengan sifat-sifat mereka yang sangat kasar dan bengis serta tidak menunjukkan sesuatu hal yang ya, intinya tidak bersahabat lah dengan beliau ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala ya memberikan semacam motivasi atau semangat atau kekuatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa apa yang dialami oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah dialami oleh nabi-nabi dan rasul-rasul yang terdahulu. Ya. Misalnya dalam surat Hud ayat 120 yang artinya dan semua kisah dari Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu. Ya, ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu, yaitu hati Nabi Muhammad SAW. Dan dalam surat surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Itu hikmah yang pertama. Kemudian hikmah yang kedua, sebelum kita menginjak ya, hikmah yang selanjutnya ini ada beberapa poin ya di dalam ayat itu tadi. Yang pertama adalah mengukuhkan dan menguatkan hati Nabi Muhammad SAW. Hal ini sebagaimana yang tercantum di dalam surat Al-Furqan ayat 32 yang artinya berkatalah orang-orang yang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya? Gitu ya. Ini tadi sudah saya bacakan di video sebelumnya ya. Jadi orang-orang kafir itu juga mereka juga protes ya, bukan protes ya sedikit ngeyel ya, kenapa Al-Quran itu tidak diturunkan sekaligus kepada Nabi Muhammad ya, sekali turun saja ya sekaligus. Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala ya, demikianlah supaya kami perkuat hatimu ya, hati Nabi Muhammad SAW dengan Al-Quran itu tadi, dan kami membacanya secara tartil atau teratur dan benar. Kemudian ayat yang turun kepada Nabi Muhammad SAW ya, sebagai pembangkit semangat dan penghibur bagi Rasulullah SAW. Ya, ya karena ya berapa ayat itu melarang ya Rasulullah ya untuk tidak bersedih ya, melarang untuk bersedih ya, dalam artian ya jangan bersedih ya, dan supaya tidak berduka ya, biar kesedihan maupun duka itu tadi biar bisa hilang ya. Sebagaimana misalnya contoh di dalam surat Al-Fatir ayat 8 ya, yang artinya maka apakah orang yang dijadikan setan menganggap baik pekerjaannya yang buruk lalu dia meyakini pekerjaan itu baik ya, sama dengan orang yang tidak ditipu oleh setan. Maka sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan menunjuki siapa yang dikehendakinya. Maka janganlah dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Jadi kita ini Rasulullah itu disuruh jangan galau terhadap sikap orang-orang atau sebagian kaumnya yang ngeyel gitu ya, atau memerangi dakwah beliau ya, atau yang tidak suka dengan beliau. Itu tidak boleh bersedih ya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Ini di dalam surat Al-Fatir ayat 8. Jadi setiap kali umat beliau itu menyakiti atau merendahkan, ya, turun beberapa ayat yang sifatnya itu menghibur Rasulullah SAW atau menguatkan Rasulullah SAW.
Kemudian hikmah yang kedua adalah memudahkan penghafalan dan pemahaman Nabi. Ya termasuk memudahkan penghafalan dan pemahaman dari para sahabat juga. Ya. Jadi Nabi Muhammad sangat merindukan turunnya wahyu. Ya, beliau termasuk orang yang sangat antusias untuk menghafal dan memahami Al-Quran. Hal ini terbukti bahwa beliau tidak menunggu sampai Jibril selesai membacakannya, melainkan bergegas membacakan apa yang disampaikan kepadanya. Nah, terkait dengan penghafalan ini, Nabi Muhammad SAW pernah menggerak-gerakkan lisannya untuk menghafal Al-Quran yang diturunkan kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur beliau. Nah, teguran Allah ini dapat dilihat di dalam surat Al-Qiyamah ayat 16-19. Artinya, janganlah kamu gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kami mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Jadi Rasulullah itu takut, khawatir, lupa apa yang disampaikan oleh Rasulullah, sehingga beliau itu langsung membaca atau menghafalkannya. Tapi itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar selesai dulu, baru kemudian beliau membacakannya. Nah, dan ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ya Rasulullah itu ya pasti bisa menerima, ya, atau bisa menghafalnya, gitu ya. Nah, Al-Quran ini juga pertama ini ya, sebagaimana kita tahu bahwa Al-Quran ini turun di tengah-tengah masyarakat Arab yang ummi, yakni orang-orang yang tidak memiliki bacaan terkait tentang masalah baca tulis. Nah, catatan mereka ya diwakili oleh hafalan ya dan daya ingat. Maka kita tahu bahwa hafalan dan daya ingat pada orang-orang Arab khususnya pada masa Rasulullah itu sangat kuat sekali. Karena ini tradisi menghafal. Nah, mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang tata cara penulisan dan pembukuan yang dapat memungkinkan mereka untuk menuliskan dan dan membukukan daripada Al-Quran tadi. Maka punya wahyu secara berangsur-angsur itu memudahkan Nabi Muhammad dan para sahabat itu untuk memahami sekaligus untuk menghafalkannya. Nah, kita simak di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2 ya. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah atau as. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nah ini ya. Nah, kemudian hikmah yang ketiga, berangsur-angsur dalam mendidik umat. Jadi selain biar berangsur-angsur dalam memahami dan menghafalkannya, ini juga berangsur-angsur dalam mendidik umat. Hikmah dari penurunan Al-Quran secara berangsur-angsur adalah untuk mendidik umat, baik dari segi agama, akhlak, sosial kemasyarakatan, akidah, ilmu maupun perbuatan. Nah, hikmah yang terkandung dalam poin ini antara lain misalnya, bertahap dalam melepaskan akidah yang rusak dan kemungkaran-kemungkaran yang menghancurkannya. Ya. Kemudian juga bertahap dalam menetapkan akidah dan keyakinan yang benar, aturan peribadatan, amaliyah, tata krama, dan akhlak yang terpuji. Kemudian memudahkan penghafalan dan pemahaman bagi umat. Ya. Selanjutnya, menguatkan hati orang-orang mukmin dan membiasakan mereka untuk menanggung beban dengan menyebutkan kisah-kisah Nabi terdahulu dari masa ke masa, serta mengingatkan mereka pada pertolongan disertai dengan kedukuhan dan kesabaran. Kemudian hikmah yang selanjutnya, yang keempat, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi sekaligus sebagai penahapan dalam suatu ketetapan. Jadi Al-Quran ini turun menyesuaikan dengan berbagai kejadian, ya, situasi dan kondisi. Ya. Jadi kalau tadi yang dimaksud dengan penetapan suatu ketetapan adalah penetapan penetapan akidah yang benar, kemudian hukum syariat dan akhlak yang mulia. Nah, hikmah ini diisyaratkan dengan firman Allah di dalam surat Al-Isra ayat 106. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila.
Dan Al-Quran itu telah diturunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Nah, hikmah yang terkandung dalam poin ini antara lain penjelasan aturan Allah dalam ketetapan Al-Quran dan kejadian-kejadian di antara kaum muslimin ya. Sebab setiap terjadi sesuatu kejadian yang belum diketahui hukumnya, maka turunlah ayat yang menjelaskan ketetapan Allah tentang kejadian tersebut. Kemudian sebagai jawaban terhadap pertanyaan yang dilontarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa pertanyaan untuk mengukuhkan dan menguatkan misinya, maupun berupa permohonan petunjuk dan keingintahuan terhadap sesuatu. Jadi Nabi Muhammad SAW itu seringkali berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan sulit yang dilontarkan oleh orang-orang musyrik dengan tujuan melemahkan Nabi Muhammad SAW. Jadi turunnya wahyu ini bisa menjawab semua pertanyaan dari yang tadi bertanya itu, yang ingin melemahkan beliau. Kemudian selanjutnya sebagai teguran bagi kaum muslimin terhadap kesalahan dan kehilafan mereka. Kemudian peringatan bagi orang muslim terhadap orang-orang munafik dan pengungkapan kejelekan jiwa mereka. Nah, kemudian yang poin kelima, hikmahnya, untuk mengetahui mana ayat yang mansuh dihapus dan mana ayat yang nasih. Ini nanti kita bahas di bab tersendiri tentang masalah nasih dan mansuh ya. Jadi ada ayat-ayat Al-Quran itu yang menghapus, ada ayat yang menghapus, baik menghapus secara lafadznya maupun secara hukumnya. Jadi nasih dan mansuh akan dijelaskan secara khusus pada bab lain ya. Jika nasih dan mansuh bisa diketahui, maka ketetapan hukum yang diambil akan sesuai dengan konteks keadaan ketika ayat diturunkan. Yang poin 6 menjelaskan kemujizatan Al-Qur'anul Karim secara mendalam dan mengakar. Jadi seandainya Al-Qur'an diturunkan secara sekaligus ya, orang-orang itu akan berkata kami tidak mampu menghadapinya ya. Seandainya Al-Qur'an itu diturunkan secara bertahap, maka kami akan dapat menghadapinya. Nah, ini penegasan kemujizatan Al-Qur'an ini juga sebagai bukti bahwa Al-Qur'an tidak bisa dibuat oleh manusia maupun jin. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 88. Katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Qur'an ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Ya. Kemudian hikmah yang ketujuh atau hikmah yang terakhir, nanti hikmah yang lain juga bisa Anda cari sendiri ya, karena kalau kita bicara hikmah pasti banyak sekali. Menegaskan bahwa Al-Quran turun dari Allah yang maha bijaksana, sebagaimana di dalam surat Hud ayat 1, Alif Lam Ra kitabun uqimat ayatuhu tsumma fusilat minal ladun hakimin khabir. Jadi kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi kemudian dijelaskan secara terperinci ya dari sisi Allah yang maha bijaksana atau maha teliti. Nah, itu tadi hikmah-hikmah kenapa Al-Qur'an itu diturunkan secara berangsur-angsur ya, sekaligus menjawab beberapa pertanyaan dari mahasiswa ya yang bertanya kok kenapa sih Al-Qur'an itu diturunkan secara berangsur-angsur tidak secara sekaligus. Itu saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat WA ataupun lewat komentar di YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.